Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saderenge monggo tawasul rumiyin nggih. Dumateng Kanjeng Nabi, para wali, para guru-guru kita sedaya, keluarga kita sedaya. Mantan muga dislametaken saking penyakit corona. Ingkang sakit monggo difatahi, mugi-mugi segera diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala, dipun paringi kesembuhan malih, lan mugi-mugi khususnya lemah Arab ini dijaga oleh Allah Ta'ala dari penyakit taun atau wabah virus corona niki nggih. Dan mudah-mudahan virus ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi azwaji dzurriyyati ajma'in. Subhanallahi wa asyhadu qadir jilani radhiyallahu an wa khusnul jami'il awliya wa sunni jami'il masyayikh sagiri wa sunni jami' muassis jami' nahdatul ulama wa sunna ramagi hamda surwan wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa talamidana wa auladina wa dzurriyyatina wa hadhil qaryah wa hadhil alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Sendek Jawi mlebet mawon, speakere tasik dilarang. Mulai kula serak-serak bahasa niki. Niki PPKM diperpanjang malih. Dados sampai tanggal 2 Agustus. Mungkin lek pun tutuk 2 Agustus perpanjang malih, bingung. Dados sementara mboten usah speaker, jak mboten mireng nggih Jawi nggih. Para awak saya ingkang mulya, tema pada pertemuan kali ini seputar doa nggih. Mangke dilanjut kali salat malih. Pokok salat kali diselingi kali lintune. Untuk doa niki memang merupakan perintah saking Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai makhluk hidup, makhluk yang bernama manusia, makhluk yang lemah ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berdoa sesuai dengan dawuhnya Allah Ta'ala wonten ing Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, donga sira kabeh. Dek mriku lek ditingali cara ilmu nahwu, ud'uni, lafadz ud'uni niku ndamel fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Berarti kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berdoa. Diterima atau tidak, diijabah atau tidak, kita ketika berdoa itu sudah bernilai pahala. Napa? Karena itu perintah. Perintahnya Allah Ta'ala ketika kita laksanakan, maka nilainya adalah pahala. Napa malih? Setelah perintah Allah Ta'ala menjamin doa itu pasti diterima. Ud'uni, donga sira kabeh, astajib, mongko bakal ngijabahi aku lakum maring sira kabeh. Jadi tiap doa itu oleh Allah Ta'ala akan diijabah. Ketika kita menemukan kula ndonga kok ndak diterima-terima, itu mungkin perasaan kita.
Nomor tunggal, kalau kita koreksi, doa yang kita panjatkan ketika kelihatan tidak diijabah, bisa jadi doa yang kita panjatkan itu menurut Allah Ta'ala jelek, menurut kita baik. Contoh, ya Allah, kula nedhi montor, ya Allah, terusan ndonga sampai pirang-pirang dina, pirang-pirang tahun, tapi mboten nggak ada motor-motor. Mungkin bisa jadi ketika kita punya mobil itu bisa menjadi sarana kita untuk menjadi tambah jelek, menjadi tambah jauh dari Allah Ta'ala, apalagi bisa digunakan untuk berbuat maksiat. Itu hikmahnya doa. Hikmah yang kedua, doa ketika kelihatan tidak diijabah, nanti akan diijabah oleh Allah Ta'ala di akhirat. Tentu di dunia betul diterami ya, di akhirat diterami ya. Ketika kita tahu kenikmatan dunia dan akhirat, ketika kita bisa membedakan kenikmatan dunia dan akhirat, maka kita pasti akan lebih memilih kenikmatan akhirat. Memang kita selama ini hidup di dunia mboten dituduhaken kados napa kenikmatan wonten di akhirat atau di surga. Tapi ketika kita tahu, kita mungkin akan berdoa, ya Allah, saya berdoa mohon teng panjenengan agar permintaan kami selama ini itu dikasihkan di akhirat mawon pun di dunia. Pasti gitu. Tapi kenyataannya kita kan betul-betul nggih. Pengin dongaku selama ini diterima di dunia saya. Karena yang kelihatan adalah di dunia. Di akhirat ditutup oleh Allah Ta'ala, dihijab. Tidak semua makhluk ini bisa melihat kenikmatan akhirat. Ada manusia-manusia pilihan yang bisa kelihatan kenikmatan di akhirat ketika beliau masih hidup. Sehingga doanya selalu pingin pecah terus. Napa? Di angan-angannya itu atau sudah ada gambaran beliau nanti ketika wafat akan masuk surga. Contohnya siapa? Contohnya Hadratus Syekh Kyai Hasanin Nawawi. Ya Hasanin niku pamane Kyai Nawawi sing kala wingi pecah niku. Ya Hasanin niku lek wonten tamu, kan biasa tamu kan ada di ndonga nggih. Niku diwalik teng Hasanin. Kula sampeyan ndongaaken ndang pecah. Piye mati? Lek jenengan apa? Ya Allah, madad dawa umur. Rezekine akeh, sehat. Tapi tidak salah dong kita minta panjang umur itu. Asalkan ada tulisannya Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjang umur kami. Wahsin a'malana, dan baikkan perbuatan kami. Dawa umur tapi perbuatannya baik. Khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang. Wa hasin a'maluhu, dan perbuatannya baik. Umurnya panjang, perbuatannya baik. Wasarun nas, dan sejelek-jelek manusia mantola umruhu, orang yang umurnya panjang dan jelek perbuatannya. Umur dawa, perbuatannya jelek, berarti banyak dosa. Umurnya panjang, perbuatannya bagus, berarti banyak pahala. Logikanya semacam itu. Balik-balik teng ceritane Kiai Hasan wau nggih. Terus Kiai Hasan niku lek wonten tamu kepingin didongaaken pingin ndang pecah, tapi mboten pecah-pecah. Itu rahasia apa yang tersingkap di sana? Di dalam ilmu perwalian, terus di dunia wali niku wonten. Memang seorang wali itu bisa ma'rifat istilahnya nggih. Ma'rifat niku bisa kelihatan apa-apa yang belum terjadi, bahkan bisa menembus nanti di akhirat tujuannya tempat tinggalnya adalah ini atau surga. Terus ingin dandang pecah. Soalnya apa? Melihat yang ada di dunia penuh dengan kemaksiatan. Tadi wegaunan, wega urip. Tapi apalah daya, yang memberi jaminan hidup atau mati adalah Allah Ta'ala.
Niku lek ukurane para wali semacam itu. Kita yang kelasnya masih belum wali, pun niru riyen nggih. Kula pengen mati, kadang pengen ada memang orang yang apa itu sing tambung-tambung pengen mati karena stres, bahkan sampai bunuh diri, mengakhiri hidup. Niku sanes kelas wali, tapi wali-wali daya nggih. Terus adanya doa itu diantaranya lek saged ndonga niku ketika kita mempunyai wudhu. Apakah boleh berdoa tidak punya wudhu? Boleh. Tapi kalau kita lihat adab itu tata krama istilahnya. Tata krama kita ini kalau berdoa ini ketika punya wudhu suci. Suci dari dua hadas kecil atau hadas besar. Yang nomor kali, jangan lupa selipkan di awal permulaan doa dan mengakhiri doa itu dengan membaca sholawat. Cendang keterami, cendang barokah. Pun sampai di saat kita berdoa kita lupa tidak membaca sholawat. Karena sholawat itu pahalanya atau hikmahnya atau barokahnya sangat luar biasa. Kita aslinya membaca sholawat itu bukan untuk kanjeng Nabi, walaupun lafadznya itu untuk Nabi. Lek diterjemah ngeten Allahumma ya Allah sholli panjenengan paringi rahmati Allah ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, shollam mugi-mugi paringi rahmat Allahu sapa Allah ala Muhammad ing atase Nabi Muhammad. Berarti kita berdoa ya Allah berilah Nabi Muhammad itu rahmat. Niku lek dipikir cara logika nggih. Lah ya kanjeng Nabi niki adalah manusia sempurna. Insanan kamilan nggih, manusia sempurna. Tidak punya dosa. Bahkan ada jaminan satu-satunya manusia yang dijamin dosanya yang lalu atau yang akan datang. Lalu atau akan datang itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu cuma kanjeng Nabi. Terus kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Nabi Muhammad ini diberi rahmat. Napa betul itu? Cara akal loh niku. Ini ada hikmahnya. Kita mendoakan Nabi Muhammad lewat sholawat agar Nabi Muhammad diparingi rahmat. Itu nanti adalah larinya ke kita sendiri. Tunggale gelas aqua niku nggih, kan pun pol nggih. Dipolit mawon terus. Kanjeng Nabi ibaratnya banyu aqua pun pol, rahmate pol menan. Kan jenengan ditungakno terus. Dugi umat sing mriko ndongaaken, lemar ndongaaken, sedaya sak donya ndongaaken. Napa mboten apa pol? Apole itu nanti akan mengalir kepada yang mendoakan. Jadi intinya ketika kita membaca sholawat niku melajeng teng sing maos kiamber. Sama halnya dengan ketika kita mendoakan orang lain. Nanti doa itu akan kembali ke kita. Lek ndongano apik berarti balike apik. Tapi lek ndongano elek bahaya niku. Balike elek mangke. Lebih-lebih ketika kita mendoakan anak-anak kita atau keturunan kita. Keturunan itu tidak hanya anak, putu saged, boyot saged, atau yang masih belum lahir. Perkane lek ndek donga niku Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah niku berarti anak turun. Anak turun itu bisa jadi anaknya, putune, buyute. Mantun buyut napa? Cicit, cangga, sampai ono Israel pitung turun nggih. Niku agar menjadi orang yang bertakwa. Kita berdoa, terus didoakan terus. Karena ada cerita orang tua yang mempunyai anak tambeng. Ini kisah nyata nih nggih. Di kandhane ngene ndak kena, wis tambeng wae pol menan. Akhirnya suatu ketika orang tua tadi itu melewati suatu masjid di mana atau musala supaya di mana di majelis itu sedang ada pengajian. Di sana dijelaskan tentang faedahnya orang tua yang mendoakan anaknya.
Akhirnya oleh orang tadi itu ditiru, dipraktekkan. Ketika melihat anaknya tambengnya nemen luar biasa, dikandani tidak makan belas, tambah kebuke tambah ngelawan. Akhirnya pasrah teng Allah Ta'ala berdoa, ya Allah panjenengan paringi napa niku insaf yuga kula, dadosaken yuga ingkang bertakwa. Terus berdoa. Lama kelamaan kelihatan anak yang tadinya tampung dikandani tidak kena belas, akhirnya berangsur-angsur niku nurut ketok sabare, mulai purun sholat, dan akhirnya menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini berkat doanya orang tua, karena begitu dahsyatnya doanya orang tua kepada anak. Jadi karena doanya orang tua begitu dahsyat kepada anaknya, maka jenengan pun sampai lek enten anak tampeng didongaaken elek. Karena doa itu ada dua, ono sing apik, ono sing elek. Kuatos napa niku supe salah ucap marang anak elek. Pun sampai eleng ceritane Kiai Hamid Alid. Semrap Kiai Hamid ta? Kiai Hamid Pasuruan. Romaya nggih. Romaya ini kan dalamnya wonten lasem ah. Kiai Hamid niku wedal alite namine lari alit nggih. Ibuke wekdal niku tepak nganu napa ndamel roti. Adonan. Seberapa adonan nggih? Nganu adonan roti ngaten. Terus Hamid kecil, kan dereng dados kiai nggih, sik lari alit nggih. Iku dulinan lemah. Seneng arek cilik apa? Lemah dolan lemah nggih. Dadi lemah wae lebetaken teng adonan to. Sret. Lemah sanes watu, lek watu saged dipundhut. Niki lemah. Kira-kira kena damel mboten? Niku doanya ibunya ya napa? Ya Allah mangkel asline. Soalnya napa ndak mungkin bisa dipisahkan nggih. Pasti buak kadung teh akeh bahane teh akeh maru kaya lemah. Pegel mboten jenengan kira-kira? Niku saya pegele sampai terucap kata-kata tapi positif. Ya napa kata-katanya? Ya Allah lek duduk wali duduk anakku. Ya Allah lek duduk kelakuane wali duduk anakku ngoten. Jadi ucapannya ibu tadi itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Sehingga Kiai Hamid yang tadinya tambeng cilik nggih, anjen lari alit pas tambeng. Niku besar-besarnya diangkat jadi wali Allah Ta'ala. Dadi jenengan praktekaken, lek anjen duwe anak tampeng praktek ngoten. Lek duduk kelakuan wali ya kira koyo ngene ngoten angen. Atau lek ana arek tamu to cek pintere anakku ambek dhewe didik ae. Pun get-get. Sak mangkel-mangkele pun sampai terucap ucapan yang jelek. Kenapa? Karena doa-doa itu ada waktunya diijabah oleh Allah Ta'ala. Terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Kapan waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa? Satu setelah sholat. Tentu jenengan lek mantu sholat biasa kan wiridan nggih. Astagfirullahaladzim, ya Allah kula nyuwun sepunten ya Allah, istighfar nggih sepunten li walidayya, untuk saya dan kedua orang tua saya. Tentu jenengan tiap kali mantu sholat ndongaaken tiyang sepah. Seneng napa mboten lek tiyang sepah didongaaken? Lek jenengan dados tiyang sepah pengin didongaaken yugane, mulai sekarang jenengan praktekaken untuk berdoa, mendoakan orang tua. Pasti nanti ke anak turunnya nurun. Karena itu wonten apa? Wonten dalile, wonten hadise. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Terus ketika kita ini membiasakan mendoakan orang tua kita, nanti anak cucu kita akan mendoakan kita. Terus walesane lek sae pasti sae. Lek nandur pari pasti cukul pari. Lek nandur suket belum tentu cukul pari nggih. Pun pokok mboten anune napa niku ndonga terus pun lebih-lebih setelah salat pun sampai susu napa niku pun sampai susu langsung mencolot.
Allahumma antas salam kuliru Allahumma lantas jalan ya langsung melayu. Wiritan mawon. Allahu akbar ping 33 niku wonten dalil saya niku. Alhamdulillah ping 33 Allahu akbar. Subhanallah nggih, subhanallah. Terus alhamdulillah, terus Allahu akbar 33 saya. Sampai ndek napa? Ndek wiritan ndek tasbih niku tulisannya 33 nggih. Karena untuk melestarikan tradisi. Tradisinya orang-orang kuno niku lek wiritan matur salat astagfirullah napa niku subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33. Di total 99. Sami kali asmaul husna. Pun niku seputar doa. Sakniki balik malih teng salat. Karena ketika salat kita ini baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Nggih. Monggo. Nggih. Misalnya kita itu nggak ada wudhu dalam keadaan bekerja, kepingin membaca Al-Quran atau apa, tapi nggak membaca Al-Quran, pakai HP membaca itu gimana? Boleh apa tidak? Orang yang tidak punya wudhu tidak boleh menyentuh Al-Quran, tapi boleh membacanya. Tentu jangan berkata wudhu, mau Quran buat apa? Tapi lek punya hadas besar, mari junub atau tempat head, niku maca Al-Quran, niku mboten asal. Napa malah nyekel? Jadi bedanya hadas kecil dan besar mboten. Kalau punya hadas kecil ndak apa-apa membaca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuh. Tapi kalau punya hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak apalagi menyentuh. Bedanya di situ. Nek di hati mboten apa-apa. Mboten apa. Karena niatnya mboten karena niatnya ndak baca Quran, zikir. Lek niatnya zikir mboten masalah. Walaupun yang dibaca zikir itu adalah Al-Quran. Contoh tahlil. Enggak apa-apa. Itu membaca misalnya Al-Waqiah, Yasin tapi pakai HP, tapi dalam keadaan tidak saiki definisinya Al-Quran berarti nggih. Orang yang punya hadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Al-Quran adalah mushaf, lembaran-lembaran yang terdiri dari beberapa lembaran sampai 30 juz nggih. Itu adalah Al-Quran. Terus bagaimana dengan HP? Definisi mushaf adalah sesuatu yang bisa ditutup. Sampean di HP aplikasi Al-Quran ditutup sakit apa betul? Terdiri dari dua, kanan kiri ditutup. Ya itu. Yang kedua bisa disentuh, barangnya bisa disentuh. Di Al-Quran itu aplikasi Al-Quran itu tidak memenuhi syarat dikatakan mushaf atau lembaran. Kenapa? Karena itu cuma apa ya? Sinar cahaya. Jadi HP itu aplikasi HP itu bukan aslinya sinar cahaya. Jadi tidak memenuhi syarat dikatakan sebagai mushaf. Karena tidak memenuhi syarat berarti tidak apa-apa. Megang HP tapi sambil ngaji. Kalau hadasnya kecil, kalau hadas besar diniati baca Al-Quran tidak boleh. Itu pahalanya sama nggak seperti baca Al-Quran atau gimana? Beda. Pahalanya orang yang membaca Al-Quran punya wudhu sama tidak beda. Banyakan yang punya wudhu. Kalau orang Nggih. Diniati zikir tadi itu. Seperti ikut tahlil enggak apa-apa, ikut tahlil. baca Yasin. Nggih, tapi sampai niatnya zikir. Baca Yasin. Tapi aja megang. Bareng-bareng maca zikir. Karena zikir itu sebagian ada di Al-Qur'an. Kalau pertengahan berdoa pasti Untuk buang Mboten batal, mboten batal. Yang wajib mempunyai wudhu, wajib nggih, ukuran fikih nggih. Yang wajib punya wudhu ketika sholat, ketika menyentuh Al-Qur'an, ketika tawaf. Tawaf itu bermakna sholat. Sama dengan sholat. Jadi memang harus punya wudhu. Semeratoh Bu, Menteri Ka'bah. Niku harus punya wudhu.
Makanya ketika menteri Ka'bah niku nyentuh selain mahram batal. Kudu wuduk malih. Ya napa kae wuduk maru balik maneh nyentuh malih kan keruntelan nanti nggih. Ikut mazhab yang lainnya. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Ikut mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu tidak apa-apa. Jadi selain mahram bersentuhan itu tidak apa-apa. Memang ada beberapa kriteria. Ada beberapa imam selainnya imam mazhab Syafi'i ya, yang berpendapat menyentuh selain mahram. Kalau mahram tidak masalah. Menyentuh selain mahram asalkan tidak sengaja tidak apa-apa. Satunya ada yang murah. Tidak apa-apa walaupun sengaja. Tapi asalkan tidak syahwat. Kalau punya Menyentuh syahwat niku batal saya. kalau punya ujul itu menantu pengen bicara gitu. Kalau menantu mahram Bu. Mahram menantu itu. Menantu itu mahram kita. Itu gimana? Boleh apa enggak? Loh, enggak apa-apa, enggak batal. Memang itu mahramnya sampean. Yang dikatakan mahram adalah orang yang haram dinikah. Sebab apa? Satu, sebab nasab. Nasab itu ukurannya apa? Pertama ke atas, maron ke samping, terus ke bawah. Ke atas siapa? Orang tua, mbah-mbah kita, sampai mendukur lek sik urip. Terus menisor anak kita, cucu kita. Itu mahram. Berarti haram dinikah. Iku mbayar rapi ambek putune mboten asal. Terus ke samping, saudara. Saudara kita tuh mahram semua. Ini pernah mau sholat menantu saya. Loh sampean tampani. Ibunya ujul. Itu nasab ya. Sekarang ada mahram itu karena musyahara. Musyahara itu perkawinan. Gara-gara anak kita kawin dengan anak kita perempuan nggih, kawin dengan laki-laki lain, maka laki-laki lain itu langsung menjadi mahram. Otomatis sampean besok umpamaan pegatan oleh mantan menantu tidak boleh. Berarti yang ada istilah mantan bojo. Mantan bojo ada istilah. Kalau mantan menantu tidak ada. Mantan mertua tidak ada. Walaupun pegatan anaknya selama-lamanya itu adalah mahram. Karena mahram maka dilarang nikah. Ambek mantan menantu tidak boleh. Sampai kapanpun. Itu setelah terjadi akad nikah nggih. Terus umpami enten apa niku kasus ibuke sik enom duwe anak pertama wedok. Terus ibuke emang ngrondo. Rapi anake ambek Joko nggih. Terus ternyata ayon ibuke. Mari akad nikah dadi wurung kula milih ibuke mawon. Mboten asal, makanya harus dilihat dulu. Milih ibuke apa anake ngoten akan. Mumpung belum terlanjur karena ketika sudah terjadi perkawinan, maka divonis selamanya tidak bisa nikah dengan ibunya. Itu karena faktor perkawinan. Ada lagi karena faktor suson, rodok. Jenengan menawi nggak ada yugo, kan air susnya keluar nggih. Maro ana anak tangga, umurnya belum 2 tahun, maro nangis ae. Wae nyusu. Disosen sampean, sret. Syaratnya 3 sedotan, 3 sesepan. Lek 1 sesepan mboten masuk. 2 sesepan mboten masuk. 3 sesepan baru masuk. Niku disosen teng jenengan. Maka dia menjadi mahram, menjadi anaknya sampean. Dan saudaranya semuanya menjadi mahram semua, sama dengan nasab. Berkane ndak enak nyusoni anak wong iku. Ketika mari disusun jenengan marono padha gedene padha seneng. Ya apa ya ndak oleh iki sak dulur susun, ndak bisa dinikahkan. Nek saged ndak usah nyusoni anak wong ya. Kuwatir engke nek pun gedhe niku areke padha senenge. Walaupun bukan saudara kandung, saudara susun itu sama dengan saudara kandung. Divonis tidak bisa nikah selamanya. Syaratnya kudu kurang dari 2 tahun. Syaratnya malih kudu 3 sesepan. Kalau kurang dari 3 sesepan tidak boleh. Kalau melebihi 2 tahun,
Umur 3 tahun disuruh sampean. Walaupun metu penan, 3 sesepan 10 sepan ndak boleh, ndak bisa jadi mahram. Apa mana yang bojone nyusu, ndak bisa jadi mahram. Makanya dibatasi 2 tahun itu. Itu aja. Ya. Punya kudu, anak saya itu masalah. Lo sama salaman, betul apa-apa. Coba saya mikir. Nggih. Salaman mawon. Kalau lain mahram, lagi perempuan ndak boleh. Ngeten tok mawon. Nggih, ngapunten. Ngeten. Walaupun ada imam lain yang mengatakan boleh, tapi Imam Syafi'i tidak boleh. Insya Allah Imam Hanafi memperbolehkan musafaha. Musafaha salaman lagi perempuan yang bukan mahram. Tapi Imam Syafi'i mboten asal. Loh, ngeten mawon, nggih, sapunten kagum. Yang penting kan ucapannya. Yang penting. Kalau nggih ngapunten kula ngoten. Loh, harus tahu diri orangnya. Oh iya dudu mahrame ya ngoten. Termasuk nang murid. Dilihat murid itu wis balik apa dereng. Lek pun balik lebih ndak boleh memang. Jadi ini juga pembelajaran. Karena kan belajar nggih. Belajari salaman nang gurune, lihat dulu. Arep balik apa ndak? Lah itu yang salah kaprah. Seharusnya kalau dikatakan itu pembelajaran, kita juga belajari bahwasanya bukan mahram walaupun ada ikatan guru dan murid. Itu juga tidak boleh. Karena memang aturan agama. Cara gimana? Ngapunten Pak Guru. Oh nggih, ngoten. Kalau bukan muhrimnya. Nggih. Mandar di sepuro nggih. Mandar di sepuro atau pangeran ngoten mawon nggih. Jadi kita ini beragama ndak usah terlalu kaku nggih. Lek wis terlanjur mandar buka sepuro. Muto memang darurat temen, duwe opo terpaksa barang kalir. Mantune istighfar yang ada. Istighfar. Loh, putune nggih mahram jenengan. Tapi ada yang aneh. Suami atau istri kita itu bukan mahram. Makanya ketika menyentuh suami menyentuh istrinya itu batal. Atau istri menyentuh suaminya batal. Karena bukan mahram. Sesuai dengan pengertiannya mahram adalah orang yang haram dinikah. Bojone sampean haram apa ndak dinikah? Kira biru buktine iki. Mboten usah. Cuma 3 anggota yang tidak sampai membatalkan wudhu ketika bersentuhannya selain mahram. Eling nopoan? 1, kuku. Sampean dengan selain mahram kau dek kukune. Titik ae ngeten. Mboten batal. Atau sampean kodek kukune sampean cek apike ngoten. Itu ya. Yang kedua, rambut. Rambut niku sampean nyentuh rambut mboten batal. Yang ketiga, gigi. Jadi giginya selain mahram diodek sampean. Mboten batal. Boya apa prakteknya? Tapi kalau bersentuhannya ada satir, mboten masalah. Damel rokok dengan tenakan ya sepurane sing akeh ngoten. Atau damel kaos tangan, sing damel yang babaran ngono. Atau perawat-perawat, enggak apa-apa, niku mboten batal. Dan anjuran untuk punya wudhu itu tidak hanya untuk sholat atau menyentuh Al-Quran. Lek saged setiap saat panjenengan nggak ada wudhu. Lebih-lebih ketika bepergian. Insya Allah faedah ketika bepergian punya wudhu akan dijaga oleh malaikat dari mara bahaya, terutama kecelakaan.
ketika kita punya wudu. Mergane tiang lek tilem niku dianjurkan punya wudu nggih. Soalnya napa? Kuatos tileme kebabas. Ketika tidurnya kebabas dan dia punya wudu, insyaallah pejane husnul khotimah. Nomor kali umpami mimpi, mboten mimpi sing medeni niku. Lek enggak ada wudu. Dadi jenengan menawi jeding siram barang di eman-eman, emang kado nyekel apa ku banyu damel wudu mawon. Barang gratis, kan mboten tumbas ya. Iki lek pulsa internetan barang bayar, wifi bayar. Niki wudu gratis tis. Mumpung ten jeding enggak ada kali wudu pisan. Lebih-lebih ketika kita bisa menjaga selalu suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar nggih. Ya hadas besar ini tambah nemen niki. Hadas besar jenengan enggak ada hadas besar nggih. Selain haid nifas tapi junub contohnya nggih atau mimpi basah. Terus dahar niku makro. Mimi makro. Anang hamil maksudnya. Nan? Anang hamil, anang haid. Barokah kirang. Kenapa? Karena malaikat tidak berani moro karena punya hadas besar. Apa mana yang duwe hadas besar sik junub durung atus bowo. Atau nyelawat atau ngelencer. Tutuk dindi pisan nggih. Barokah ical. Siram mawon. Di samping faedahe lek junub niku mboten langsung siram, biasa lemes kabeh teng awak. Makanya hikmah kenapa kok harus mandi? Karena di sana fadilahnya biar segar kembali. Kecuali haid kali ini nifas. Lek haid nifas anjen mboten ono apa dahar. Lek ndak oleh ya apa 40 hari ndak oleh mangan. Makro mangane. Saken. Turun tutuk salat niki adzan menan. Apa malih Mbak Bella? Ayo, pokok unek-unek ditangletaken. Monggo. Kan dalam tuntunan sholat itu kan rukuk, sujud, subhana rabbiyal a'la itu kan 3 kali. Oke, kalau misalnya ikut imam, saya Al-Fatihah belum selesai, imamnya sudah rukuk, saya kesusu. Rakaat keberapa? Yuk, 1, 2, 3, 4. Semuanya kadang-kadang saya ketinggalan. Lek rakaat pertama ditinggal, sak tutuke Fatihah, itu namanya makmum masbuk. Imam maca Fatihah sampean dugi sret. Imam maca surat sampean dugi sret. Kene Fatihah kun we rukuk, sampean langsung melok rukuk. Itu kalau rakaat pertama tok. Imam makmum masbuk itu ada di rakaat pertamanya makmum, bukan rakaat pertamanya imam loh. Rakaat pertamanya makmum. Sing ewo lek salate siri. Suaranya ndak banget. Contohnya apa? Salat zuhur. Asar nggih. Kan ndak ero kene imam iki tutuk apa maca Fatihah. Maka ketika kita Allahu Akbar, kayak bismillah imame rukuk, langsung ikut rukuk. Itu kalau makmum masbuk. Lek mboten masbuk, sampean jamaah barang qomat barang salat marang Fatihah. Napa salat sing bacaannya siri. Zuhur kali asar. Allahu Akbar imame. Sampean takbir pisan. Sampean lihat imam iki lek sak tonggoan semra biasa nggih, kebiasaan nggih. Imam iki biasa suwe apa ndak? Lek biasa suwe sampean maos doa iftitah. Marangan ten maos Fatihah. Lek sik nututi malih maos surat. Lek imame iki biasa kaya buning nggih. Lek sampean niku berjamaah nang wong sing ndak ro, wong iki biasa cepet apa ndak? Jangan baca iftitah. Karena iftitah itu hukumnya sunat, Fatihah wajib atau rukun. Langsung Fatihah, hilangkan iftitahnya. Wajib apa? Mboten nututi. Lek ndak maca iftitah buyar marang Fatihah durung mari rukuk, ya napa niku? Itu ya rakaat pertama ya. Terus rukuknya itu misalnya ya, kemarin saya itu membaca 1 kali kedua kan itu gimana? Saking Rakaat kedua. 1, 2 kadang jamaah di sini sampai 3 kali subhanarabbiyal a'la gitu gimana? Yes. Rukuk itu syaratnya kudu tumakninah. Tumakninah itu berapa durasi waktunya? Lek di kitab diterangkan
Rokok ya. Rokok atau sujud itu harus tumak nina. Tumak nina itu meneng as-sukut ba'dal haroka. Diam setelah bergerak. Ini pengertian dari tumak nina. Diamnya itu berapa lama? Di kitab ini diterangkan biqadri subhanallah. Kira-kira sampai membaca subhanallah. Itu sudah tumak nina. Jadi mana kok Allahu Akbar, subhanallah. Berarti mari tumak nina ini. Marono cepat. Kecuali sing maca dilaku subhanallah. Mboten niki ukuran orang biasa. Tak telaten aku paling ngoten nggih. Jadi apa itu tergantung kebiasaannya orang. Termasuk ngaji Quran niku. Sampeyan maca cepet mboten apa asalkan dawa ndake tepak. Enggak masalah. Yang enggak apa-apa. Yang ditanyakan Mbak Rizka tadi itu rakaat pertama, kalau imamnya rukuk langsung melok rukuk walaupun Fatihah sampean dereng sempurna. Kenapa? Karena langsung ditanggung oleh malaikat atau oleh imam. Yang rakaat kedua itu wajib disempurnakan. Walaupun imamnya rukuk sampean kudu marekno pisan. Imamnya sampai ngadeg terus nomale. Terus ukurannya sampai sujud kedua. Panjang nggih. Masa durung mari maca Fatihah. Anu Pak, muter-muter lali. Kudu diselesaikan. Lek sampai rakaat apa iku sujud kedua sampai durung mari ae maca Fatihah. Imam ngadeg. Maka sampean kehilangan satu rakaat. Mboten batal, kehilangan satu rakaat. Berarti aman nambah nggih. Tepak blank maca Fatihah ndak mari-mari. Terus rakaat ketiga, empat gimana? Iya sama. Wajib imam. Selainnya rakaat pertama, selain rakaat pertama tok. Kedua, ketiga, keempat itu harus selesai semua. Asalkan yang pertama karena alasannya imamnya terlalu cepat. Yang kedua sampean lupa. Kene lali apa malih nggih? Imame mari maca Fatihah amin. Maro imame maca surat. Suarane enak. Sampeyan kate maca Fatihah lali. Sampai imam maca surat mari rokok baru eling amben. Loh, aku durung maca Fatihah. Hati-hati tapi ngelone hati. Nek ngomong lo, batal. Loh, mari maca Fatihah imam. Oh, mari maca surat apa rokok. Sama maca Fatihah baterno. Sampai nututi ngeten. Jadi alasannya ada dua. Yang pertama karena imamnya terlalu cepat, sampean lambat mungkin nggih. Yang kedua sampean lali gara-gara imame kaenaan maca surate. Mungkin kori nasional ahli qiraat sehingga lupa sampean. Kayak nek Mekah-Mekah nggih. Anu wae jajan niku. Jadi ada dua alasan. Kenapa Fatihah itu penting? Karena rukun. Ketika rukunnya itu hilang, maka sholatnya boten sah. Terus bacaan Al-Fatihah itu yang wajib itu loh Kak Sentang, tapi enggak inget. A'udzu ndak wajib, sunat. Sama lakoni walaupun sunat. Kalau imam kalau ngimami a'udzunya ndak boleh banter. Bismillah. Terus sampai waladolin. Bismillah sampai waladolin. Semua bacaan Fatihah di akhir ayatnya itu panjang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ono yae. Tadi lek maca Bismillahirrahmanirrahim. Enten yae apa mboten? Fatihah mboten sempurna. Lek Fatihah mboten sempurna, Fatihah bagian dari rukun. Berarti rukune mboten sempurna. Aku ate ngomong ndak sae apa ya? Pokoknya fatal, istilahnya fatal. Maka harus hati-hati. Di bacaan Fatihah kali maos tahiyat itu kedah ngati-ngati. At-tahiyyatu lantan yae. Nggih. Kalau surat maca surat marini Fatihah, mari ngoten maca doa iftitah, mari ngoten doa rukuk sujud niku walaupun mboten fase mboten apa-apa. Dawa ndeke mboten tepak mboten apa. Lah imame ngono ku ya apa Imam? Imam maca surat Panjang pendek itu gimana? Surat apa Fatihah? surat Mboten masalah. panjang. Ndak sampai karena sunat hukumnya. Ndak sampai membatalkan. Lek Fatihah niki sing soro. Kalau surat
Mboten napa-napa, karena bukan rukun, sunat niku. Mergane panjenengan menawi berjamaah nggih. Pada imam tiba-tiba salate ndak anu, Fatihah ndak tepak blas wis. Alhamdulillahirabbil alamin barang wonten umpami nggih. Kan berarti beda beda arti bener. Niku jenengan lek diterusaken Nggak sah sholat. berarti jenengan salate mboten sah. Kenapa? Karena bacaane sik apian sampean. Kalau sampean merasa sik apian aku, tapi mboten sombong nggih. Sik apian aku. Tapi kalau makmumnya lebih jelek dari imam yang sing ngalamin tadi itu, mboten masalah. Jadi melihat kualitas. Jadi makmum aja elek kabeh nggih bacaane nggih. Imame ya elek asline, tapi sik apian imam. Niku sik sah salate. Tapi lek ada makmum, salah satu makmum ikut bacaannya lebih baik dari imam. Maksudnya imam memang bacaannya bisa merubah maknanya Fatihah. Sampean bisa merasakan. Sampean lek diterusaken salate batal. Lek pin mboten batal ya napa? Sampean di ati niat kula niat firaq saking jamaah. Seketika itu sampean status salate mboten berjamaah. Salat dhewean. Walaupun gerakannya niru imam mboten napa, nutupi fitnah nggih. Mboten napa. Sing mboten angsal tempat dadi makmum ngentut. Ora tengah-tengah. Rame jamaah nggih. Ngentut sampean. Tapi mboten banget. Lek banget kan ketemon kan nggih. Niku sampean piye-piye rukuk, piye-piye sujud niku dosa. Bahkan dosane dosa gede. Napa? Karena bermain-main dalam ibadah. Salat niku nyembah pangeran. Sampean piye-piye? Piye-piye rukuk, piye sujud. Apa? Isin. Polahe ngentut. Caranya apa? Seketika itu sampean kan lek saged nggih diempet mawon. Lek ndak anu empet sik metu wae. Nggih pun berarti menyerah menan nggih. Sampai langsung duduk. Di tengah-tengah itu sampai duduk ya. Mental pun meneng enten tok. Sampai selesainya jamaah. Lek sampean medal, sampean ngliwati orang yang sholat niku haram hukumnya. Kan ewo benar nggih. Apa manut deselan ngeten tambah apa. Jadi diam di tempat nunggu sampai jamaah selesai. Ndak kira dihukum sampean. Isin dah. Jadi ndak usah piye-piye nerusno jamaah, mboten usah. Mbak Bella apa? Sholat laki-laki tapi keluarga sendiri. Ndak boleh. Kecuali anak kecil, tujuannya apa? Belajari. Lek bojo wedoke dadi imam, makmume bojo lanang. Atau anaknya yang sudah balik, salatnya mboten sah. Karena syaratnya imam harus laki-laki ketika jamaahnya perempuan. Kecuali makmumnya semuanya perempuan, imamnya perempuan enggak apa-apa. Kayak langgar itu niki. Mboten apa-apa, tapi lek yak durahim melok jamaah pun asal, mboten asal ngoten akan nggih. Karena ndak memenuhi syarat. Pak Sultan, kan saya pernah ngajak Hisam ke sini tuh gimana? Tak apa-apa kan ya? Kan ada cilik. Habis sunat tapi gimana? Loh, syaratnya balik, syaratnya balik. Syaratnya dadi imam itu balik. Dadi lan arek durung balik, dadi imam mboten asal. Enggak apa-apa. Tapi ada yang sering salah paham nggih. Menyentuh selain mahram itu ada dugaan kan durung balik. Arek cilik durung balik, mutu gede tapi durung balik. Niku bukan balik ukurannya. Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Tamyiz. Tamyiz itu lek diterjemah niku pinter pisan, wis pinter arek iku. Wis ngerti maksudnya. Itu syaratnya ndak harus balik. Sebelum balik itu sudah tamyiz. Dan ketika bersentuhan batal salatnya. Anu. Masih sunat tapi enggak balik. Lah sunat tarik bayi sunat iso. Saya ukuran tamyiz itu kira-kira umurnya 7 tahun pun.
Tadi ambil ono arek 7 tahun selain mahram, kau dek ambean sampean batal lho. Bukan persyaratan balik lho niki. Aman estri nggih. Ketok ono arek lanang rodok gede pisan, tapi durung balik arek iku. Kau dek ambean niku batal. Sebaliknya, kula nyekel arek umur 7 tahun ta wedok nggih. Kula kan jaler ah. Kau dek sengaja atau tidak niku batal. Jadi batasannya bukan balik tapi tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kira-kira kalau dikira-kira umurnya sekitar 7 tahunan. Masih nggak ngerti ya apa ya. Pun untuk pertanyaan selanjutnya menyusul ya. Niki pun isak benan. Nggih salah nututi kula nggih. Matur muga dados ilmu ingkang manfaat barokah dunya akhirat. Saking kula menawi wonten salah pete mau nyuwun agung mamunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang.